Malam itu, langit Thailand terasa begitu tinggi dan jauh. Sorot lampu stadion menembus udara yang lembab, menerangi wajah-wajah penuh harap dari para pemain Persib Bandung yang datang dengan dada membusung, membawa nama besar Maung Bandung ke panggung Asia. Berbekal kemenangan manis atas Bangkok United di fase grup, Persib melangkah ke markas Ratchaburi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Jika Bangkok United bisa ditaklukkan di kandang mereka, mengapa Ratchaburi tidak? Jika badai bisa diterjang di fase grup, mengapa tidak di babak gugur? Namun sepak bola seperti kehidupan, tak pernah berjalan sesuai naskah yang kita tulis sendiri. Persib secara mengejutkan harus mengakui keunggulan tuan rumah Ratchaburi pada leg pertama babak 16 besar ACL 2. Tak tanggung-tanggung, kekalahan itu datang dengan skor 3-0. Angka yang bukan sekadar angka, ia adalah beban. Ia adalah tantangan. Ia adalah pengingat bahwa panggung Asia menuntut lebih dari sekadar percaya diri. Sejak peluit awal dibunyikan, laga berjalan dalam tempo tinggi. Persib tidak datang untuk bertahan. Mereka mencoba memainkan ritme, membangun serangan, dan menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang pantas diperhitungkan. Di babak pertama, peluang demi peluang tercipta. Bola mengalir dari kaki ke kaki, menusuk pertahanan lawan, menghadirkan momen-momen yang membuat jantung para bobotoh berdebar. Namun keberuntungan belum berpihak. Ada yang melenceng tipis dari tiang gawang, ada yang ditepis gemilang oleh kiper lawan, ada pula yang sekadar menjadi peluang yang lewat begitu saja. Sepak bola tak hanya soal siapa yang menciptakan peluang terbanyak, ia soal siapa yang paling efektif memanfaatkan kesempatan. Ratchaburi menunjukkan pelajaran pahit itu. Ketika peluang datang, mereka tak menyia-nyiakan. Gabriel Mutombo membuka keran gol, memanfaatkan celah yang tak terjaga. Lalu Pedro Tana mencetak 2 gol tambahan, brace yang terasa seperti 2 palu besar menghantam mental tim tamu. Setiap gol bukan hanya menggetarkan jala, tetapi juga mengguncangkan kepercayaan diri. Beruntung, di bawah mistar gawang, Teja Paku Alam tampil bak tembok kokoh. Kiper kelahiran Padang itu melakukan sejumlah penyelamatan krusial yang mencegah skor menjadi lebih telak. Jika bukan karena refleks dan keberaniannya, mungkin angka di papan skor akan jauh lebih menyakitkan. Kekalahan ini bukan tanpa alasan. Jika melihat jalannya pertandingan secara jujur, Persib memang harus mengakui bahwa Ratchaburi bermain lebih efektif dan lebih siap dalam memanfaatkan kelemahan lawan. Dari sinilah pelajaran itu lahir. Pelajaran pertama adalah soal ketepatan membaca situasi pertandingan. 2 dari 3 gol Ratchaburi lahir dari sisi pertahanan yang diisi oleh Dewangga. Banyak yang menilai sisi itu menjadi titik lemah yang terus dieksploitasi. Serangan demi serangan datang dari arah yang sama, seakan tuan rumah tahu betul di mana mereka harus menekan. Sayangnya pergantian pemain yang dinantikan tak kunjung datang hingga menit ke-83. Ketika akhirnya Levin Kursawa masuk menggantikan Dewangga, waktu yang tersisa terlalu sedikit untuk mengubah keadaan. Kurzawa, pemain dengan pengalaman Eropa dan pernah berseragam PSG, menjalani debutnya malam itu. Ia datang dengan harapan besar, namun adaptasi membutuhkan waktu. Setelah lama tak bermain kompetitif, tentu ia belum berada di ritme terbaiknya. Meski begitu, kehadirannya tetap membawa secercah harapan. Seusai laga, terlihat ia berbicara dengan Dewangga, berbagi masukan, membagikan pengalaman. Disitulah makna transfer sebenarnya, bukan sekadar nama besar, tetapi transfer ilmu, mentalitas, dan profesionalisme. Pelajaran kedua adalah tentang lini tengah. Boyan Hodak memasang Eliano, Tom Hey, dan Luciano sebagai trio gelandang. Secara teknis, mereka mumpuni, namun di laga seintens ini, Persib tampak kehilangan sosok gelandang bertipe petarung, figur yang biasanya diisi oleh Mark Klok. Tanpa kehadiran sosok seperti itu, lini tengah terasa lebih mudah ditembus. Tekanan lawan tak teredam dengan baik, sehingga lini belakang harus bekerja ekstra keras. Federico Barba berjuang tanpa lelah. Teja jatuh bangun menyelamatkan peluang.
Namun tanpa perlindungan optimal dari lini tengah, pertahanan akan terus diuji. Disinilah pentingnya keseimbangan. Sepak bola modern bukan hanya soal menyerang dengan banyak pemain asing di lini depan. Ia tentang bagaimana setiap lini saling menguatkan. Ketika satu bagian rapuh, efeknya menjalar ke seluruh tim. Pelajaran ketiga menyentuh soal efektivitas pemain asing. Dengan hadirnya Sergio Castel, Persib kini memiliki 4 pemain asing berposisi penyerang. Di atas kertas, itu adalah kekuatan. Namun di lapangan, kontribusi mereka belum sepenuhnya maksimal. Andrew Jung tampil cukup menjanjikan, tetapi produktivitasnya masih belum menyamai striker-striker Persib sebelumnya, seperti David da Silva. Ramon Tanque pun masih berjuang menemukan konsistensi, dengan koleksi gol yang belum sesuai ekspektasi. Kekhawatiran muncul, apakah kuota pemain asing telah dimaksimalkan dengan tepat? Apakah komposisi tim sudah benar-benar seimbang? Ataukah ada kebutuhan mendesak di lini lain, seperti gelandang bertahan yang justru lebih vital? Perekrutan Kurzawa juga menjadi bahan perbincangan. Sebagian menilai manajemen terlalu berani mengambil risiko, mengingat riwayat cedera dan masa menganggurnya. Namun, sepak bola selalu tentang keyakinan. Manajemen percaya bahwa pengalaman dan kualitasnya bisa membawa dampak besar. Kini waktu yang akan menjawab apakah keputusan itu tepat. Di balik segala kritik dan evaluasi, ada satu hal yang tak boleh padam: harapan. Persib masih memiliki leg kedua, masih ada 90 menit atau lebih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Namun tugasnya berat. Untuk lolos, Persib harus menang dengan selisih 4 gol, sebuah misi yang jika melihat catatan musim ini, terasa nyaris mustahil. Persib memang sering menang di GBLA, tetapi kebanyakan dengan skor tipis, 1-0, 2-0, atau 2-1. Margin 4 gol bukanlah sesuatu yang biasa. Keraguan pun bermunculan. Para pengamat mulai menghitung peluang dengan kepala, bukan hati. Namun sepak bola tidak selalu tunduk pada logika. Ada malam-malam ketika keajaiban memilih untuk hadir. Ada pertandingan-pertandingan yang dikenang bukan karena statistiknya, tetapi karena semangatnya. Federico Barba menunjukkan itu selepas pertandingan. Alih-alih menunduk lesu, sang kapten justru mengangkat kepala. Ia mengajak para bobotoh untuk bersatu, untuk memadati GBLA, untuk menciptakan atmosfer yang membuat lawan gentar dan pemain sendiri terbakar semangatnya. Ia tahu, tanpa dukungan, perjuangan akan terasa lebih berat, tetapi dengan puluhan ribu suara yang menyatu, kelelahan bisa berubah menjadi tenaga tambahan. Disitulah letak kekuatan Persib sesungguhnya, bukan hanya pada taktik, bukan hanya pada individu, tetapi pada ikatan antara tim dan suporternya. Bobotoh bukan sekadar penonton, mereka adalah energi, mereka adalah nafas tambahan di menit-menit akhir, mereka adalah gema yang membuat lawan merasa kecil. Kekalahan 3-0 ini adalah tamparan, namun tamparan bisa membangunkan. Ia memaksa kita bercermin, ia menyingkap kelemahan yang selama ini tertutup oleh kemenangan-kemenangan tipis. Ia menjadi pengingat bahwa di Asia, setiap detail berarti, setiap kesalahan dihukum, setiap kelengahan dibayar mahal. Boyan Hodak kini memikul tanggung jawab besar. Dalam 1 minggu, ia harus menemukan formula, ia harus memikirkan komposisi terbaik, ia harus menanamkan kembali keyakinan di benak para pemain bahwa segalanya masih mungkin. Ia harus memastikan bahwa kesalahan di Thailand tak terulang di Bandung. Latihan-latihan ke depan bukan hanya soal fisik dan taktik, ia soal mental, soal bagaimana mengubah rasa kecewa menjadi bahan bakar, soal bagaimana menjadikan kritik sebagai motivasi, soal bagaimana berdiri tegak ketika banyak yang meragukan, karena sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani mencoba. Jika nanti di GBLA Persib mampu mencetak 1 gol cepat, stadion akan bergemuruh. Jika gol kedua menyusul, kepercayaan diri akan tumbuh. Dan jika keajaiban benar-benar datang, malam itu akan dikenang sepanjang masa sebagai malam ketika Maung Bandung mengaum paling keras. Tetapi bahkan jika hasil akhirnya tak sesuai harapan, perjalanan ini tetap berharga. ACL2 telah memberi Persib pelajaran tentang standar, tentang kedisiplinan, tentang efektivitas. Ia membuka mata bahwa untuk bersaing di Asia tidak cukup hanya menjadi kuat di liga domestik. Diperlukan kedalaman skuad, kecermatan taktik, dan mental baja. Kekalahan ini bukan akhir cerita.
Ia adalah bab dalam proses panjang. Ia adalah batu loncatan menuju versi Persib yang lebih matang, lebih siap, dan lebih tangguh. Dan ketika peluit leg kedua nanti berbunyi, ketika ribuan bobotoh berdiri menyanyikan lagu kebanggaan, ketika para pemain melangkah ke lapangan dengan mata menyala, satu hal pasti, mereka tidak akan bermain hanya untuk membalikkan skor. Mereka akan bermain untuk harga diri, untuk lambang di dada, untuk sejarah, untuk membuktikan bahwa Maung Bandung tak pernah benar-benar menyerah. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang paling penting bukanlah seberapa keras kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita bangkit.